Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Pada hari ini kita sebagai umat Katolik merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Hari raya ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 11 Desember tahun 1925 dalam sebuah ensiklik yang berjudul Quas Primas. Hari raya ini kita rayakan pada setiap minggu terakhir tahun liturgi. Jadi pada hari Minggu ini merupakan minggu terakhir dalam tahun liturgi kita, yaitu tahun B1. Jadi minggu depan, minggu Advent pertama kita merayakan tahun liturgi yang baru, tahun C2. Pada kesempatan ini kita diminta untuk merenungkan dua hal. Yang pertama yaitu Kristus sebagai Raja dan Tuhan kita. Yang kedua kita diminta untuk merenungkan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu pada saat akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam ensiklik ini ditegaskan bahwa damai sejahtera tidak akan bertahan lama jika orang menolak untuk tunduk dan taat pada Kristus Raja. Karena Yesus, Dia datang untuk membawa damai, bukan perang. Dia datang membawa keadilan, bukan kekacauan. Dia datang membawa kebahagiaan abadi, bukan kesenangan yang fana. Raja ini memerintah dalam hati kita, dalam kehendak dan pikiran kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikisahkan penglihatan Nabi Daniel akan datangnya seorang anak manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kemuliaan. Kristus menerima dari Dia yang lanjut usia gambaran Allah Bapa, yaitu kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai seorang raja. Segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan tunduk padanya. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak akan binasa. Dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu, kita juga mendengarkan bahwa Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati adalah raja atas seluruh raja di bumi. Kristus adalah sungguh maha pengasih. Kasih-Nya bisa kita temukan di mana Dia mengorbankan darahnya sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Dialah pembebas dan pembawa sukacita. Dialah firman yang kini ada, dulu pernah ada, dan yang akan tetap ada. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah Yesus yang dihadapkan kepada Pilatus oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka ini ingin menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, tetapi mereka ini sadar bahwa mereka butuh izin kepada gubernur Romawi. Sehingga mereka mendesak Pilatus untuk mengadili Tuhan Yesus. Tetapi Pilatus sendiri bingung. Dia mengatakan, apakah aku seorang Yahudi? Sehingga orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala meminta supaya dia mengadili Yesus. Pilatus bertanya, apakah yang Yesus telah perbuat? Dan Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari sini. Jika demikian maka hamba-hambaku akan melawan agar diriku tidak diserahkan ke dalam tangan orang-orang Yahudi.
Kemudian Pilatus bertanya lagi, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi Kristus adalah raja yang datang dari Allah. Dia datang untuk membebaskan, mengampuni, dan juga memberikan damai bagi kita manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sisi kita sebagai manusia, Yesus Kristus adalah raja. Berarti apa? Kita membiarkan Yesus menguasai seluruh hidup kita. Artinya apa? Kita sebagai manusia dalam mengatur hidup kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak menggeser peran Allah. Kita diminta untuk tidak menggeser peran Allah dengan apapun atau dengan siapapun juga. Jadi peran Allah tidak bisa digeser dengan barang maupun manusia. Yesus sebagai raja telah menunjukkan kasih-Nya dalam setiap pelayanan. Ia dekat dengan orang yang terpinggirkan, dekat dengan mereka yang sakit. Dia dekat dengan orang yang tidak mampu bersuara, bahkan dikucilkan. Yesus juga dekat kepada para pendosa. Dia tidak membawa pengadilan, melainkan membawa pengampunan. Kepada para pendosa, dia meminta agar mereka bertobat. Artinya apa? Orang miskin dan yang menderita merasakan penyertaan Allah. Kristus adalah wujud konkret kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup beriman merupakan hidup dalam gerak kerajaan Allah. Yesus adalah wujud konkret pelaksana kehendak Allah. Ia bahkan rela menderita, bukan karena dia suka, tetapi penderitaan itu sebagai konsekuensi dia melakukan kehendak Allah. Berpalinglah dan bergegaslah menyambut Allah untuk hadir dalam hidup kita. Semoga kita mau membuka diri agar Kristus senantiasa merajai hati kita dan kita mau menerima bimbingannya. Anak-anak kerajaan Kristus selalu punya kerendahan hati dan sikap untuk saling melayani. Semoga dengan melihat perbuatan kita, orang lain pun memuji Allah. Semoga demikian.